Gimana Pak, sudah dijawab belum tadi pretestnya? Sudah. Oke, kalau udah. Saya baru jawab, Bu. Sorry, Bu. Pak Ilham ya? Iya, belum ada masuk nih Pak responsnya. Sama Pak David juga belum. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja Pak. Kita ke materi kita hari ini itu K3. Regulasi K3 pertambangan dan juga tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Jadi yang kemarin sudah kita bahas ada 8 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas operasional pertama. Yang pertama adalah melaksanakan peraturan terkait keselamatan pertambangan. Jadi mau nggak mau harus tahu nih apa-apa saja regulasi atau peraturan terkait keselamatan bekerja di pertambangan. Nah, untuk yang materi pembahasan kita untuk materi yang pertama adalah menerapkan peraturan keselamatan pertambangan terkait tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan. Mulai dari filosofi keselamatan pertambangan, kriteria kecelakaan pertambangan, penggolongan cedera, statistik kecelakaan tambang, penyebab langsung kecelakaan, biaya kecelakaan, tata geraha, APD, penggolongan api, terjadinya api, alat deteksi api, klasifikasi pemadam api, tindakan saat kebakaran, laporan kebakaran, prinsip pembinaan keselamatan, prinsip P3K, izin kerja, dan SOP. Itu yang akan kita pelajari untuk satu materi terkait regulasi peraturan keselamatan pertambangan. Nah, untuk peraturannya sendiri yang paling utama pasti di Undang-Undang 1 1970 tentang K2, keselamatan kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan minerba. PP 19 tahun 1973 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan, baik itu migas ataupun minerba. Yang keempat ada Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Yang kelima yang sekarang yang sering dipakai adalah Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Nah, Kepmen ESDM ini sendiri ada 8 lampiran. Nah, di lampiran pertama itu isinya adalah evaluasi syarat ketentuan untuk penunjukan seorang pengawas operasional, pengawas teknis, PJO, KTT, dan PTL. Nah, bisa kita baca masing-masing di peraturannya. Untuk Undang-Undang Nomor 1 1970 mengikrarkan setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, artinya di sini mau nggak mau, terima nggak terima, bidang industri pertambangan merupakan penyumbang pendapatan negara bruto tertinggi nasional, baik itu migas ataupun minerba. Yang mana dikarenakan itu yang paling padat modal, padat teknologi, dan paling padat risiko, baik itu finansial ataupun cedera material dan tenaga kerja atau orangnya. Maksudnya adalah setiap orang atau lainnya yang bukan tenaga kerja yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Nah, biasa dengan cara apa ini? Diberikan safety induction, diberikan induksi K3 terkait di mana-mana saja area yang dapat dikunjungi, mana-mana saja area yang restriktif yang tidak dapat dikunjungi, apa saja APD yang wajib digunakan selama berada di tempat kerja. Oke. Terus yang kedua, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Bagaimana cara menjamin agar dapat dipergunakan secara aman dan efisien? Berarti harus sering melakukan yang namanya pemeliharaan, maintenance. Yang melakukan pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian pun adalah orang yang memang kompeten.
baik secara pengalaman, pengetahuan yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi dan juga ID card sebagai seorang inspektor. Kemudian pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan umum tentang K2, keselamatan kerja, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Okay. Di Undang-Undang 170 di pasal 2 ini ada ruang lingkup, apa saja sih bagian yang perlu pengawasan K3? Salah satunya di pasal kedua ayat E, menyatakan tempat dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, atau biji logam lainnya, batuan, gas, minyak, mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi maupun di dasar perairan. Perlu diawasi secara K3. Perlu diawasi K3-nya. Untuk syarat-syarat keselamatan kerja, yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan, dan memadamkan kebakaran. Yang kedua, kesempatan penyelamatan pada waktu kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya. Biasanya sering dikenal dengan adanya yang namanya golden time. Ketika kita ingin menolong seorang yang mengalami kecelakaan, ada golden time-nya, 5 menit. Nah, ketika memang suatu api kecil dapat menjadi api besar ataupun api yang tidak terkendalikan, itu juga ada golden time-nya. Terus yang ketiga, memberikan pertolongan pada kecelakaan. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Biasanya ada yang disebut DRCAB. Danger Response, Circulation, Airway, dan Breathing. Jadi bagaimana melakukan primary survey sebelum yang petugas medis ataupun bantuan datang. Yang keempat, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja. Pak Denny, penyakit akibat kerja menurut Bapak apa tuh Pak pengertiannya? Silakan. Pak Denny. Di-unmute dulu Pak audionya. Penyakit akibat kerja, Pak. Penyakit akibat kerja ya, salah satunya mungkin polusi dari, kalau salah satu di pertambangan kan polusi dari udara gitu. Itu penyakit akibat kerja, Pak? Iya. Penyakit akibat kerja. Oke. Pak Gunawan Satria. Jawabannya. Ya, siap Bu. Silakan Pak. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan dari kegiatan pekerja tambang itu sendiri, seperti urat terjepit, telik pendengaran berkurang, sesak napas karena polusi yang tinggi, dan yang lain-lain Bu. Oke. Itu terkait penyakit akibat kerja. Bapak-bapak sekalian pernah tahu atau pernah dengar nggak penyakit akibat hubungan kerja? Pak David, monitor Pak David. Ya, hadir. Gimana Pak, penyakit akibat hubungan kerja? Kalau menurut definisi saya, penyakit akibat hubungan kerja. Hubungan kerja, Bu ya? Iya, benar Pak. Hubungan kerja itu karyawan tersebut contohnya mengalami depresi atau mengalami tekanan akibat target dari sebuah pekerjaan. Contohnya karyawan itu mengalami stres dan tekanan-tekanan lainnya. Suryo, silakan Pak. Menurut Bapak gimana? Pak, Suryonya lagi. Oke, Pak Ilham. Pak Ilham monitor Pak. Ya, masuk. Gimana Pak, menurut Bapak penyakit akibat hubungan kerja? Gimana Bu?
Apa yang dimaksud dengan penyakit akibat hubungan kerja, Pak? Menurut pendapat saya, penyakit yang timbul akibat kerja dibuktikan dengan medical check up. Jadi kita simpulkan sama-sama lah ya. Penyakit akibat kerja merupakan kelainan atau penyakit yang diderita tenaga kerja akibat terpapar faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan kerjanya. Jadi seseorang nih yang kondisi awalnya normal, pendengarannya normal, semua normal, tapi karena terpapar bahaya-bahaya, faktor bahaya, baik itu fisika, kimia, atau apapun itu yang ada di tempat kerja, jadi ada penurunan kualitas kesehatan. Contoh, penurunan pendengaran, boleh. Mungkin karena sering, terhirup asbes, jadi yang namanya asbestosis. Ketika seorang operator yang sering bekerja terpapar getaran yang sangat tinggi, nah bisa jadi low back pain, dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang diperparah. Penyakit yang diperparah akibat kondisi pekerjaan, proses pekerjaan, dan cara pekerjaan. Ataupun lingkungan kerjanya. Jadi, seorang tenaga kerja atau seorang pekerja ini sudah ada nih penyakit bawaan. Riwayat penyakit sudah ada. Tapi semakin diperparah. Karena cara kerja, atau mungkin proses pekerjaannya, ataupun mungkin jam kerjanya. Contoh, seorang yang punya penyakit asma. Nah, ini kan bawaan. Penyakit asma, dia bekerja di tempat yang sering banyak debu. Nah, asmanya makin parah. Atau seorang yang punya penyakit jantung koroner. Nah, semakin parah, bahkan sampai stroke. Nah, itu dia. Jadi, itu perbedaan antara penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Di copy kira-kira Bapak-Bapak sekalian? Di copy. Oke, Siap Bu, di copy juga. Kemudian di Di copy, pasal 8 merumuskan terkait pengurus wajib melakukan atau apa saja sih kewajiban dari pengurus ataupun manajemen perusahaan. Yang pertama, memberlakukan atau memberikan pemeriksaan kesehatan mental dan fisik pekerja yang akan diterima ataupun dipindah tugaskan. Secara berkala pada dokter yang ditunjuk pengusaha dan pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perusahaan wajib memfasilitasi terkait pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Yang mana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu adalah dokter ataupun para medis yang sudah memiliki kompetensi hiperkes, bukan dokter umum. Terus di pasal 9, nah, pengurus wajib menunjukkan atau menjelaskan hal-hal ini kepada tenaga kerja baru yang baru masuk ke perusahaannya. Yang pertama, kondisi dan bahaya dalam tempat kerja. Pengaman dan alat pelindung apa saja yang diwajibkan dalam tempat kerja, APD bagi pekerja itu sendiri, dan cara-cara sikap aman dalam bekerja. Biasanya seperti apa? Dengan penjelasan menggunakan JSA biasanya. Untuk orientasi pekerja baru menggunakan JSA. Kemudian di pasal 12 terkait kewajiban dan hak tenaga kerja. Tenaga kerja wajib wajib untuk memberikan keterangan yang benar apabila dimintai oleh pengawas ataupun ahli K3 ataupun orang safety di tempat kerjanya. Itu wajib. Yang kedua, tenaga kerja wajib memakai dan mentaati semua syarat K3 yang sudah diberlakukan di tempat kerjanya. Yang ketiga, tenaga kerja wajib memenuhi dan mentaati semua persyaratan dan kebijakan K3. Kemudian yang keempat, tenaga kerja berhak nih meminta pengurus agar semua syarat K3 dilaksanakan. Berhak nih tenaga kerja untuk minta diganti APD-nya jika pekerja ini merasa bahwa APD yang dia pakai itu sudah tidak layak lagi. Dia berhak minta. Kemudian yang terakhir, tenaga kerja berhak menyatakan keberatan kerja apabila syarat K3, APD diragukan keselamatannya.
Seperti case yang kita bicarakan kemarin, tenaga kerja berhak meminta dia untuk tidak bekerja kalau misalkan nih lagi dalam kondisi fisik yang tidak baik. Atau mungkin dia melihat nih peralatan pekerjaannya ini perlu diinspeksi atau apa. Dia berhak untuk meminta agar diberikan dispensasi, dilakukan inspeksi kah, atau mungkin dilakukan pemeriksaan apa. Untuk bisa menentukan apakah memang kegiatan ataupun pekerjaannya itu butuh perbaikan atau penanganan lebih lanjut. Kemudian di pasal 13 dikatakan kewajiban semua orang yang berada di tempat kerja, baik itu tenaga kerja ataupun visitor orang lain yang bukan tenaga kerja yang masuk ke tempat kerja kita, wajib mentaati semua petunjuk K2, keselamatan kerja dan memakai APD yang diwajibkan. Kemudian di pasal 14, ada beberapa kewajiban dari pengurus ataupun manajemen. Yang pertama, menempatkan syarat keselamatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang 170. Dan meletakkannya pada tempat yang strategis. Makanya biasanya di beberapa perusahaan itu sering kita lihat tuh, kayak spanduk besar yang isinya adalah Undang-Undang 170. Kemudian yang kedua, wajib memasang gambar keselamatan kerja dan bahan pembinaan pada tempat yang strategis, yang all eye see. Semua mata dapat melihat dari semua arah. Kemudian, wajib menyediakan secara cuma-cuma APD bagi karyawan dan tamu, disertai dengan petunjuk yang diperlukan. Kembali lagi harus sesuai dengan petunjuk dari pengawas ataupun ahli K3 yang ada di tempat kerja. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan mengenai Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oke, kita lanjut. Kalau untuk mengenai yang Undang-Undang nomor 1 tadi, yang di dalam hal untuk menyediakan, nah, dan juga memasang. Memasang ini kan seperti contohnya kayak memasang flyer-flyer di lokasi kerja dan di area tambang lah, pertambangan lah. Di dalam menyediakan untuk APD ini terkadang mereka ada yang harus mengikuti target. Contoh misalnya kayak sepatu safety. Sepatu safety itu mereka sudah menargetkan sekitar 1 tahun. 1 tahun pemakaian. Seperti itu. Untuk rompi atau vest itu juga 1 tahun. Nah, terkadang di saat kita minta pergantian, mereka meminta yang sudah rusak. Contohnya misal sudah mengangalah, katanya seperti itu. Itu terkadang mereka minta dan butuh bukti. Sedangkan lah sepatu itu sudah nggak bisa dipakai. Nah, itu seperti apa? Oke. Kembali lagi ya, apa ya dibilang, mengenai hal tersebut sebenarnya harus diberikan nih kayak, ya kembali lagi, seorang tenaga kerja itu berhak meminta APD apabila memang sudah dirasa tidak layak lagi. Nah, perusahaan punya kebijakan, boleh diganti sebelum waktu penggantian, tapi harus ditunjukkan nih, mana APD kamu yang rusak itu. Begitu ya Pak case-nya ya? Betul. Nah, kalau misalkan memang seperti itu, keadaannya ya ditunjukin aja lah. Kalau memang harus seperti itu prosedur yang ada di perusahaan. Karena kan takutnya nih banyak kejadian. Jadi seperti jadi pemasok. Diminta padahal sebenarnya belum rusak. Nah, yang dikasih ini APD yang dikasih dijual. Kan banyak sih kadang case yang seperti itu. Jadi mungkin manajemen membuat kebijakan seperti itu ya untuk menghindari hal tersebut mungkin Mbak David. Ya. Untuk menghindari yang namanya pemasok-pemasok seperti itu. Ya, betul. Cuma beberapa waktu lalu itu, di saat ada yang karyawan di bawah pengawasan saya itu meminta, Pak, sepatu saya sudah rusak, ini sudah masuk air, basah jadi bau. Kan seperti itu namanya sepatu safety kan hari-hari dalam 1 hari 12 jam bekerja kan tidak harus kering terus tempat lokasi kerjanya kan seperti itu. Di saat saya menyodorkan membuat request, ini sepatu ini minta diganti. Perusahaan bilang, wah Pak, enggak bisa Pak. Nah, disitulah yang saya jadi
terbentur ini harus seperti apa yang perusahaan model kayak gitu. Toh ini karyawan di mereka bilang adalah aset terbesar dan aset paling mahal. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Seperti itu, Bu. Gimana nih, Bapak-bapak sekalian, ada yang bisa memberikan argumen atau memberikan tanggapan kalau kasusnya seperti itu? Siapa aja nih? Pak Denny, silakan Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih kembali lagi ke manajemen ya, dan karyawan tersebut yang meminta ibaratnya kayak sepatu tadi ya sudah tidak layak ya. Jadi nanti mungkin didiskusikan lagi harus seperti apa. Mungkin ada case-case tertentu yang diberikan khusus untuk apabila suatu APD itu memang sudah tidak layak lagi dipakai, dan tadi kan ada jangka waktunya ya untuk harus diberikan yang baru. Walaupun yang lama masih bagus, cuman kan kalau memang sudah masuk waktunya untuk diganti ya memang harus diganti. Cuman ya itu harus diberikan lagi apa namanya, yang lama ditunjukkan ke manajemen. Begitu sih. Gunawan gimana Pak? Menurut Pak Gunawan? Ya Bu, Gimana Pak? Mengenai kasus. kalau saya kasus sepatu safety tadi ya Bu ya. Kalau di tempat kami Bu, itu jatahnya memang ada per tahun, rusak tidak rusak, itu wajib diberikan pada karyawan. Tapi pada saat itu memang belum sampai 1 tahun dia dalam keadaan tidak layak pakai, dengan bukti yang ada tetap diganti kalau di tempat kami. Gimana Pak David? Ya, kalau yang jadi case itu begini. Contoh karyawan A. Karyawan A ini bekerja yang dimana lokasi kerjanya itu berlumpur. Karena sepatu safety punya tahanan masing-masing. Ada yang bekerja di kering, basah, atau yang berminyak atau beroli. Nah, si karyawan ini waktu itu melaporkan pada saya, Pak, sepatu saya sudah rusak. Oh, ini sudah masuk laporan kedua. Jadi saya antarlah mereka di kantor. Akhirnya yang didapat, oh iya, orang logistik sudah iya, dan safety pun iya. Tapi harus membutuhkan tanda tangan ke level yang lebih tinggi, seperti ke level section head atau sampai level manager. Tetap tidak ada penggantian. Mereka, oh iya Pak, sampai lari ke meeting, itu harus sampai gebrak meja baru bisa mau diganti. Saya tidak tahu kenapa. Apakah manajemen harus menekan cost untuk masalah safety? Karena yang saya tahu, safety itu sangat mahal sekali kalau mau diikuti alur-alurnya. Seperti itu. Mungkin kalau masalah sepatu nih Pak, misalkan nih ya kita harus buat nih identifikasi kalau misalkan memang pekerjaannya ini sering di air-air, di lumpur-lumpur, nah jangan dikasih yang sepatu kulit, kasih yang sepatu karet. Itu sih mungkin lebih ke bagaimana si pengawas ataupun si ahli K3 yang akan mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana untuk yang di office pasti beda tuh sepatunya. Nah, untuk yang memang di yang dekat-dekat dengan air-air lumpur, nah itu mungkin pakai yang karet aja. Karena lumayan sih untuk jangka pemakaiannya, Pak. Kalau misalkan pakai yang kulit ya pasti cepat rusak. Betul, Itu karena sih. pekerjaan waktu itu adalah soalnya berbau electrical construction, jadi kadang di tempat kering, kadang di tempat basah, kadang harus masuk paret. Nah, seperti itu saya udah tekankan, Pak, tidak bisakah karyawan itu yang bekerja di air itu dikasih sepatu yang seperti sepatu boot untuk tahan air, tahan lumpur. Oh iya Pak, nanti kita bicarakan lagi. Tapi kenyataannya sampai proyek tutup,
tidak ada juntrongannya, tidak ada feedback baik jatuh, tidak ada sama sekali. Jadi mudah-mudahan kita kedepannya sebagai pengawas ya bisa lah untuk melakukan terbaik untuk karyawan, karena ya seperti itulah yang dihadapi. Oke. Karena kembali lagi semua itu adalah masalah budgeting. Ketika nih ada sesuatu yang perlu penambahan, perlu cost, tapi nggak ada dibicarakan di program RKAB tahunan. Nah itu kan berarti harus mencari nih pundi-pundi lain. Kadang manajemen pasti berpikirnya ke situ, Pak. Kayak gitu. Karena kalau misalkan memang sudah nggak ada kita programin di awal, ketika butuh nih di tengah jalan atau di tengah pertengahan tahun, butuh suatu dana baru, padahal nggak ada untuk disisihkan dana untuk itu. Jadi kan agak susah juga manajemen kadang. Gitu sih. Jadi memang kalau sesuatu hal yang memang nggak ada di program atau tidak ada dijadwalkan, ketika memang butuh cost itu memang agak susah manajemen untuk mengeluarkannya. Oke, baiklah kita lanjut ke regulasi yang kedua, Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Jadi di pasal 96 dikatakan pemegang IUP, izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, wajib melaksanakan yang namanya ketentuan K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Itu yang kemarin kita bahas. Keselamatan pertambangan itu ada dua, K3 pertambangan dan KO pertambangan. Di pasal 140, Menteri melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK. Pengawasan yang dimaksudkan pada pasal 140 adalah K3 pertambangan tadi dan KO operasi pertambangan. Nah, pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang. Kemudian di regulasi selanjutnya PP nomor 19 tahun 1973 ada menyatakan bahwa pertambangan penting bagi ekonomi nasional dan pertahanan negara. Nah, pengaturan lebih lanjut pengawasan keselamatan kerja bidang pertambangan yang ada di pasal 16 dan pasal 29 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 perlu mengatur keselamatan kerja secara umum termasuk bidang pertambangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Menaker Transko, Menteri Ketenagakerjaan Transportasi Kota. Tapi sekarang sudah ganti jadi Menteri Ketenagakerjaan saja. Usaha pertambangan yang terus-menerus butuh peralatan khusus. Bahaya dan kecelakaan begitu besar dan khas serta perlu pengawasan keselamatan kerja yang lebih efektif dan efisien. Departemen Pertambangan punya personil dan peralatan khusus untuk pengawasan K3 pertambangan. Oke. Di pasal 1 pengaturan keselamatan pertambangan ditetapkan Undang-Undang 1 1970 yang dilakukan oleh Menteri Pertambangan. Nah, di pasal 2 isinya adalah pengawasan keselamatan kerja bidang pertambangan oleh Menteri Pertambangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 1970 dan peraturan pelaksananya ataupun peraturan turunannya. Di pasal 3, Menteri Pertambangan mengangkat pejabat pengawas keselamatan kerja bekerja sama dengan pejabat keselamatan kerja Depnaker Transko. Jadi antara Menaker dan juga ESDM itu sebenarnya sama-sama adalah tugasnya untuk mengawasi pemberlakuan K3 di bidang pertambangan. Nah, kalau SDM kan memang khusus di minerba dan juga migas. Sedangkan untuk SDM dia itu umum di seluruh bidang kerja yang memang harus melakukan yang namanya pengawasan K3. Kemudian di pasal 4, Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Menaker Transko. Jadi ada yang namanya pelaporan berkala per 3 bulan sekali. Tetapi yang melakukannya ya bukan langsung serta-merta si Menteri Pertambangan, tetapi perpanjangan tangan ahli K3 ataupun pengawas K3 yang ada di tempat kerja. Kemudian di pasal 5, PP 19 tahun 1973 ini tidak berlaku untuk ketel uap. Jadi memang ada undang-undang peraturan sendiri untuk mengatur ketel uap ataupun pesawat uap.
Selanjutnya Permen 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Oke. Menurut Permen SDM 26 2018 ini, kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi pelaksanaan aspek teknis pertambangan, konservasi atau pelestarian mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi pasca tambang dan pasca operasi, kemudian pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Untuk tata pengusahaan pertambangan yang baik, meliputi pelaksanaan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pemanfaatan barang dan teknologi, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, biasanya untuk satu izin usaha jasa pertambangan ataupun izin usaha pertambangan itu sudah ada yang namanya kontrak karya dengan pemerintah setempat, bahwa akan meningkatkan ekonomi sosial dan budaya di tempat ataupun di wilayah usaha itu sendiri. Makanya biasanya untuk suatu IUP ataupun IUJP mengutamakan yang namanya putra daerah. Terus selanjutnya kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP ataupun IUPK. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Oke, selanjutnya KTT ataupun Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha pertambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut. Kemudian pengawas operasional. KTT dibantu oleh petugas yang bertanggung jawab, ya salah satunya adalah pengawas operasional ataupun pengawas teknis. KTT dapat menunjuk atau mengangkat petugas tersebut apabila pengusaha belum mengangkatnya. Selanjutnya petugas tersebut adalah pengawas operasional dan teknis yang bertanggung jawab kepada KTT. Baik itu pengawas operasional ataupun pengawas teknis, sama-sama bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau operasional, pengawas operasional itu adalah menjamin semua orang-orang, baik itu anak buahnya yang secara langsung ataupun anak buah yang ditugaskan kepadanya. Sedangkan untuk pengawas teknis, menjamin keselamatan dan kesehatan dari sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan kegiatan pertambangan. Oke, ini ada tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Yang pertama, bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Jadi, ya misalkan nih, Pak Gunawan kemarin mengatakan ada anak buah langsung. Nah, berarti Pak Gunawan harus menjamin, harus melakukan upaya cara apa sih yang bisa dilakukan agar menjamin anak buah yang ditugaskan kepadanya itu tetap terjamin keselamatannya. Terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja, eksiden, ataupun nermis. Kemudian yang kedua, melaksanakan inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan. Baik itu P2H, inspeksi mingguan, maintenance bulanan, nah itu merupakan tugas seorang pengawas operasional. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Baik itu di luar dari anak buahnya langsung. Misalkan nih, Pak Gunawan tadi sudah ada anak buah 10. Kemudian ada anak magang ataupun visitor yang memang lagi ditugaskan untuk dipimpin atau dibimbing oleh Pak Gunawan. Secara tidak langsung Pak Gunawan juga harus bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang-orang itu tadi.
yang ditugaskan kepadanya. Kemudian yang terakhir, membuat dan menandatangani laporan untuk inspeksi, pengujian, ataupun pemeriksaan yang telah dilakukan. Nah, yang tadi untuk pengawas teknis. Bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan peralatan, sarana, prasarana, dan juga instalasi yang ada. Yang kedua, mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan. Yang ketiga, merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan. Melaksanakan pengujian dan membuat laporan. Kemudian untuk inventaris di pertambangan ada yang namanya buku tambang. Ini buku tambang ini adalah buku yang berada di kantor KTT. Ada pada setiap tambang yang ada KTT-nya, berarti hanya yang untuk IUP. IUJP nggak ada buku tambang. Tetapi ya, si PJO harus selalu melaporkan apabila terjadi insiden atau apapun itu kepada KTT. Yang kedua, disahkan oleh Kapit, kepala inspeksi tambang, diberi nomor, merupakan media interaksi antara PIT dan KTT, pengawas inspeksi tambang dan juga KTT. Disimpan di kantor KTT, duplikatnya ada di kantor Kapit, kepala inspeksi tambang. Untuk dasar-dasar keselamatan pertambangan minerba, nah filosofinya, keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman dan selamat, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal dan bebas dari segala risiko dan bahaya. Nah, untuk keselamatan pertambangan sendiri, merupakan segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan juga keselamatan operasional pertambangan. Jadi ada dua tadi. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan juga keselamatan operasional. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan pertambangan apa saja sih? Merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, pengelolaan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, dan pengelolaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Atau mungkin bisa terintegrasi dengan SMKP. Jadi antara SMK 3 dan SMKP itu sebenarnya dapat diintegrasikan sesuai dengan sistem manajemen di perusahaan juga sendiri. Atau kalau misalkan perusahaan juga mengikuti atau menjalankan sistem-sistem manajemen dari luar seperti ISO 9001, ISO dari luar lah pokoknya, itu juga harus terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua, keselamatan operasi pertambangan. Merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Melalui upaya yang pertama, pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan perawatan. Kemudian pengamanan instalasi, kelayakan sarana, kompetensi tenaga teknik, evaluasi laporan. Jadi, si K3 pertambangan ini lebih ke pekerjanya, dan KO pertambangan ini adalah ke prasarana, sarana, dan instalasi. Kira-kira sampai di situ di copy, Bapak-Bapak sekalian? Di copy, Bu. Oke. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya terkait kriteria kecelakaan tambang. Kriteria kecelakaan tambang ini ada di lampiran 3. Kepmen ESDM 1827. Yang pertama memang benar-benar terjadi. Tidak terduga, tidak diinginkan, dan memang benar-benar terjadi. Yang kedua, cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT. Yang kedua, akibat kegiatan usaha pertambangan. Ini yang keempat ya, Pak. Yang keempat, terjadi pada jam kerja. Dan yang kelima, dalam wilayah KP, KK, ataupun PKP P2B.
Apabila ada salah satu saja tidak terpenuhi kriterianya, tetap masuk ke kecelakaan kerja. Sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan, Bapak-bapak sekalian? Kalau gitu saya yang nanya. Misalkan seorang operator alat berat. Nah, dikasih nih surat tugas sudah diizinkan oleh KTT untuk mengikuti yang namanya training. Jadi perusahaan ini anggap saja perusahaan besar, ada departemen trainingnya sendiri, training center. Jadi harus ikut training di departemen di training center selama 3 hari. Nah, ketika memang mengikuti training, sebelum pergi, sama-sama nih ada 10 orang. 10 orang ini akan diangkut dari departemen operasi mungkin ke training center menggunakan satu mobil. Nah, terjadi yang namanya accident. Kira-kira itu masuk kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja? Masuk di kecelakaan kerja. Kenapa, Pak? Karena posisinya tidak pada saat jam kerja. Pada jam kerja nih, sudah mulai jam kerja. Karena kan mungkin akan ada briefing nih dulu sebelum pergi ke training, cuman sudah masuk jam kerja. Mungkin ada 2 kriteria, Bu. Oke, silakan. Jadi kalau untuk yang petugas trainingnya itu masuk dalam wilayah kecelakaan kerja tambang. Kalau untuk yang di training masuk dalam wilayah kecelakaan kerja. Kenapa tuh, Pak, analisisnya? Karena kalau yang training itu kan dia tidak melakukan pekerjaan, dia melakukan training kan atau tapi pelajaran. Sudah diberikan tugas, ada surat tugas dari KTT, Pak. Tapi bukan bekerja kan? Training deh. Okay. Yang diberi surat tugas kan yang petugas trainingnya ini. Kan peserta trainingnya kan juga diberi ini tugas, surat tugas bahwa bisa nih ikut training. Jadi nggak usah kerja dulu, jadi ikut training aja. Nah itu tadi. Jadi dia tidak ikut kerja, cuman training. Oke. Pak Gunawan, silakan Pak. Kalau saya masuk dalam kecelakaan tambang, Bu. Kalau analisis saya, karena mencakupi semua yang ada di kriterianya kecelakaan tambang yang 4 item ini. 5, Pak. 5. Tadi ada satu lagi nih, Pak. 5 ya. Oh iya. Titiknya ketinggalan. Ya Bu, ya 5. Oke, berarti Pak Gunawan mengatakan kecelakaan tambang, Pak David mengatakan tadi kecelakaan kerja ya, Pak? Ya, betul. Pak Denny masih abu-abu, Pak? Pak Arifin. Pak Arifin ya, masuk, Bu. Gimana, ya, Pak? masuk, Bu. Menurut Bapak? Kalau menurut saya itu, Bu, dia itu masuk kecelakaan tambang, Bu, karena semua training sama instrukturnya itu sudah masuk di areal tambang di situ, Bu. Ya itu, Bu. Oke. Kalau Pak Suryo, monitor nggak Pak Suryo? Pak Ilham Syam? Ya, menurut saya kecelakaan tambang, Bu, karena sudah dapat izin dari KTT. Oke, kita bahas. Jadi itu merupakan kecelakaan kerja biasa, bukan kecelakaan tambang. Kita lihat nih dari kriteria yang pertama. Benar-benar terjadi ya, memang benar-benar terjadi. Cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin KTT benar. Pada jam kerja benar. Dalam wilayah KP, KK, PKP, P2B benar. Di yang ketiga nih. Di kriteria ketiga.
akibat kegiatan usaha pertambangan. Nah, training itu bukan kegiatan usaha pertambangan, tetapi merupakan kegiatan pendukung. Untuk kegiatan usaha pertambangan itu apa saja sih? Survei umum, eksplorasi, pemurnian pengolahan, pengangkutan, penjualan. Nah, itu dia yang masuk di usaha pertambangan. Training tidak merupakan kegiatan usaha pertambangan. Itu tadi dia. Mungkin tadi statementnya Pak Denny mengatakan bukan pekerjaannya itu ya Pak, apa sih tadi? Karena bukan pekerjaan tapi training. Betul. Hampir sih sebenarnya, cuman belum. Karena memang alasannya adalah karena itu bukan merupakan kegiatan usaha pertambangan. Oke, di copy Bapak-Bapak sekalian. Ya. Karena itu nanti pasti akan ditanyain ketika uji. Iya. Oke. Karena di sini banyak terjadi salah kaprah, memang banyak yang terputar-putar. Banyak yang pernah juga satu case. Jadi seorang operator, ini saya tanya lagi nih untuk case kedua. Operator alat berat. Dia lagi ngendarain, sebut sajalah HD. Nah, ketika dia ngendarain HD, tiba-tiba dia mengalami serangan jantung. Mengalami serangan jantung yang pasti otomatis dia langsung nggak bisa bergerak, terus HD-nya terbalik, dia meninggal, fatality. Itu termasuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang? Masuk di kecelakaan tambang, Bu. Kenapa, Pak? Karena pertama meliputi alat operasional. Yang seperti tadi 5 di poin tadi, itu semuanya masuk di dalam. Pertama, itu betul-betul terjadi. Kedua, cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin berarti kan sudah mendapat mandat untuk bisa bekerja sesuai dengan alat yang sudah dipercayakan perusahaan padanya. Terus, yang ketiga, akibat kegiatan usaha pertambangan dan terjadi pada jam kerja dan di dalam wilayah KP, KK, dan PKB 2B. Dan itu terjadi, itu masuk di dalam kecelakaan pertambangan. Dan semua pun menyebutkan itu masuk dalam kecelakaan tambang. Dan juga ada menyebutkan itu kecelakaan kerja. Terkadang terjadi pro kontra di dalamnya di saat proses investigasi. Nah, jadi itulah perlu dilakukan yang namanya pemintaan keterangan dari tenaga ahli atau saksi ahli. Nah, jadi sebenarnya penyebab kecelakaan itu ada dua nih, yang masih perlu kita ketahui. Apakah karena serangan jantungnya atau karena kegiatan usaha pertambangannya? Nah, ketika nih misalkan dianalisis lah oleh tim forensik ataupun ya ahlinya lah kayak gitu kan, ditemuin bahwa penyebab pertama adalah serangan jantung itu, nah itu masuk tetap case-nya adalah kecelakaan kerja. Tapi mungkin kalau misalkan ditemukan sekalinya ketika dia melakukan kegiatan ini ada mungkin apakah yang terjadi kemudian dia kecelakaan, itu adalah kecelakaan tambang. Nah, sebenarnya agak rancu sih ketika melakukan investigasi, makanya butuh yang namanya selain dari investigator harus perlu pembanding dari saksi ahli ataupun tenaga ahli. Kalau misalkan kasusnya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih record pemeriksaan kesehatan. Si bapak ini ada gangguan ataupun mungkin kelainan jantung atau apa. Nah, perlu lagi dilihat ke situ. Nah, untuk case yang seperti ini, Bu, katakanlah saya tidak akan menyebutkan mereknya. Nah, itu pas saat dia pulang, masih kondisi di wilayah di tambang, atau saat mau saat fingerprint, itu tiba-tiba kolaps. Si karyawan kolaps. Lambat pertolongan, akhirnya dalam perjalanan 15 menit, meninggal di tempat. Itu tetap case-nya adalah kecelakaan kerja, Pak. Ya, betul. Karena selama ini asumsi atau argumen-argumen yang muncul di dalam pekerja itu jatuh ke kecelakaan tambang. Karena betul. kurangnya masih kayak pengetahuan mungkin terkait kriteria-kriteria kecelakaan tambang ini. Ya, betul, Bu. Karena itulah yang terjadi. Ya, dan itu sudah bukan masalah yang ini, sudah klasik sekali lah yang terjadi seperti itu.
Karena kan kadang nih orang-orang, apalagi orang awam, kecelakaan, orang-orang tambang kecelakaan tambang itu kecelakaan tambang, padahal tidak seperti itu. Ada kriteria Betul, Bu. yang dapat menunjukkan apakah itu tetap kecelakaan biasa, kecelakaan kerja, atau kecelakaan tambang. Sebenarnya perbedaannya sih tidak terlalu mencolok, hanya saja ketika memang itu adalah kecelakaan tambang, ESDM itu akan turun untuk melakukan investigasi. Kalau misalkan hanya kecelakaan kerja, ya orang pengawas Dinas Ketenagakerjaan setempat saja. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk penggolongan cedera ada 3. Yang pertama ringan, itu untuk cedera ataupun luka yang dialami lebih dari 1 hari sampai dengan 3 minggu. Oke, untuk yang penggolongan cedera berat lebih dari 3 minggu, atau ada cacat tetap, atau ada cedera retak tulang. Itu berat. Untuk fatality, meninggal dalam waktu 24 jam atau kurang setelah terjadinya kecelakaan. Kemudian untuk statistik kecelakaan tambang, nah yang pertama kalau dilihat dari tingkat kekerapan ataupun frekuensi rate dalam 1 juta jam. Berarti kekerapan kemungkinan terjadi suatu kecelakaan dalam 1 tahun. Nah untuk tingkat keparahan ini adalah tingkat keparahan ini penilaiannya. Untuk tingkat kemungkinan jumlah korban kecelakaan dibagi dari jumlah jam kerja dikali 1 juta secara nominal. Nah, untuk severity rate ataupun tingkat keparahan, jumlah hari hilang dibagi dengan jumlah jam kerja dikali 1 juta. Untuk severity rate ini sendiri, ada nanti hitungannya. Misalkan untuk tenaga kerja yang mengalami kehilangan jari, kehilangan mata, ataupun mungkin lengan hilang, kaki hilang, nah itu ada yang namanya jumlah hari hilang. Kalau saya tidak salah, 1 bola mata itu 3.000 jam hilang. Kalau untuk frekuensi rate atau kemungkinan terjadi hanya jumlah korban kecelakaan nih. Berapa korban yang celaka dibagi dengan jumlah jam kerja karyawan dikali 1 tahun, dikali 1 juta. Gitu. Kemudian kejadian berbahaya adalah kejadian-kejadian yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja ataupun kerugian. Contohnya yang pertama bisa dengan mesin pengangkat yang roboh terbalik, rusak pada saat mengangkat, tabung bertekanan yang meledak, terjadinya hubung pendek atau short circuit, kebocoran bahan berbahaya, kendaraan pengangkut bahan berbahaya terbalik, dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari kejadian-kejadian berbahaya. Kemudian untuk ketentuan pelaporan. Kecelakaan bersifat ringan dilaporkan bagian keselamatan kerja untuk didaftar di dalam buku kuning, yaitu buku kecelakaan yang nantinya juga dilaporkan kepada Kapit oleh KTT. Kemudian kecelakaan bersifat berat, mati, kejadian berbahaya dalam secepatnya segera mungkin dilaporkan kepada Kapit oleh KTT. Kemudian untuk penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, TKP atau TKK, tempat kejadian perkara atau tempat kecelakaan kerja, tidak boleh diubah dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki kecuali untuk memberikan pertolongan. P3K. Sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan, hanya dapat diubah dengan persetujuan dari Kapit. Kepala Inspeksi Tambang. Okay. Untuk penyebab terjadinya kecelakaan, sudah pernah dengar teori domino nggak, Bapak-Bapak sekalian? Teori efek domino. Sudah, Bu, sudah. Okay. Teori efek domino yang dicetuskan atau yang dikemukakan oleh H.W. Hendricks. Menurut beliau ada 3 penyebab kecelakaan. Penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Nah, menurut beliau, penyebab langsung kecelakaan itu ada 3 kondisi. Ada 3 bagian. Tindakan tidak aman 88%, kondisi tidak aman 10%, dan lain-lain 2%. Termasuk mungkin takdir dan lain-lain.
Kemudian untuk faktor tidak langsung. Penyebab tidak langsung itu ada faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Faktor pribadi itu contohnya apa saja? Ketidakmampuan fisik si tenaga kerja, ketidakmampuan psikis, stres fisik, stres mental, kurangnya pengetahuan, kurang pengalaman, kurang keterampilan, motivasi tidak tepat. Nah, untuk faktor pekerjaan, kurang pengawasan, engineering-nya tidak memadai, pembelian tidak memadai, pemeliharaan tidak memadai, perkakas, pokoknya dari segi pekerjaannya. Nah, tadi untuk contoh tindakan tidak aman, ada di sini, ini kondisi tidak aman. Oke, kemudian ini adalah teori gunung es. Teori untuk menilai atau biaya kecelakaan yang terlihat. Nih, yang terlihat cuma $1 kerugiannya untuk biaya medis ataupun pemeriksaan dan juga lost time injury-nya, waktu hilang. Sedangkan sebenarnya masih ada sekitar $5-50 dan $1-3 biaya tidak langsung. Contoh, mungkin terkait produksi, bangunan, peralatan-peralatan dan perlengkapan, biaya hukum, emergency supplies, itu tidak kelihatan. Padahal sebenarnya ada yang hilang. Kayak gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan Bapak-Bapak sekalian? Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya kita ke housekeeping. Nah, ini housekeeping ini atau sering didengar, sering disebut dengan 5R. Rapi, resik, ringkas, rawat, rajin. Housekeeping merupakan menjaga tempat kerja bebas dari tumpukan barang, material yang dapat mengakibatkan tersandung, kebakaran, atau peledakan, dan menjaga lingkungan kerja tetap bersih. Menjaga tempat kerja juga, semua peralatan itu berada pada posisi dan tempat yang sesuai, yang sebenarnya, sehingga mudah untuk ditemukan. Atau kalau dari Jepangnya, penyebutannya adalah 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Okay. Seiri atau pemilahan. Pengertiannya adalah usaha untuk menyingkirkan semua benda-benda yang tidak diperlukan oleh kegiatan produksi jasa atau administrasi yang kini berjalan. Seiton, rapi. Menyimpan benda-benda yang diperlukan dengan rapi sehingga mudah ditemukan, mudah dikembalikan, aman, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya ada seiso, resik, menghilangkan kotoran dan debu yang melekat di ruangan, hasil kerja, serta peralatan kerja. Kemudian seiketsu, lestari, ketertiban, kerapian, serta kebersihan. Sedangkan kelestarian adalah suatu kondisi di mana ketertiban, kerapian, dan kebersihan tersebut terjaga dengan baik sesuai dengan standar yang ada. Yang terakhir shitsuke. Disiplin, biasa melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur ataupun standar yang berlaku. Oke, untuk penempatan material, yang pertama amankan barang yang disimpan jauh dari kemungkinan jatuh. Yang kedua, peliharalah tempat berjalan agar selalu bebas dari tumpukan barang. Itu untuk terkait penempatan material. Jadi jangan sampai penempatan material ini mengganggu tempat jalan atau arah jalan. Nah, karena itu sebenarnya akan sangat mengganggu, mungkin bisa jadi tersandung si pekerja tersandung, atau kalau misalkan memang itu adalah bahan berbahayanya yang tertumpah, tercecer. Nah, jangan mencampur adukan material yang disimpan. Tempatkan bahan yang mudah terbakar pada area tersendiri. Apalagi untuk bahan-bahan kimia. Nah, biasanya kan untuk bahan-bahan kimia atau bahan B3 itu ada MSDS-nya. Material Safety Data Sheet. Jadi di MSDS itu sudah tercantum terkait komposisi apa saja yang ada di bahan itu, apakah bahan tersebut yang eksplosif, mudah terbakar kah, mudah meledak, atau mudah korosif, atau mudah-mudah yang lain. Nah, di MSDS itu juga tercantum bagaimana pengendalian dan penempatan dari bahan tersebut.
Misalkan harus berada pada suhu ruangan, harus berada pada ruangan yang berventilasi cukup, terjaga ataupun tidak boleh terpapar sinar matahari langsung, tidak boleh berdekatan dengan bahan-bahan apa-apa dan sebagainya, itu ada di MSDS biasanya. Kalau misalkan menggunakan bahan-bahan B3. Terus mengenai pembuangan sampah dan material mudah terbakar, segera buang kotoran ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Buang sampah yang berminyak karena solvent, oli, atau bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tertutup. Dan jauhkan dari yang namanya tempat-tempat yang menimbulkan titik api terbuka. Oke, selanjutnya mengenai alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan hierarki kontrol yang terakhir untuk dapat melindungi sebagian ataupun keseluruhan tubuh dari pekerja agar tidak terpapar yang namanya faktor-faktor bahaya. Nah, definisinya peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari cedera atau sakit yang disebabkan karena kontak dengan bahaya yang ada di tempat kerja. Kebutuhan dan tipe APD yang digunakan berdasarkan bahaya yang ada, masing-masing situasi harus dievaluasi tersendiri. APD adalah langkah pengendalian terakhir. APD digunakan jika bahaya sudah tidak bisa dikontrol dengan metode lain seperti administrasi dan teknik, pengendalian teknik. Penggunaan APD menandakan bahwa bahaya masih ada di tempat kerja. Orang yang tidak terlindungi di area yang sama akan terpapar. Kegagalan penggunaan APD berarti tenaga kerja akan terpapar oleh bahaya. APD dapat dikombinasikan dengan pengendalian lain yang ada di atasnya. Untuk jenis-jenis APD ada pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung pendengaran, pelindung pernapasan dan perlengkapannya, pelindung tangan dan lengan, pelindung kaki, pakaian pelindung, ada lagi yang namanya alat pelindung jatuh, pelampung, ataupun life jacket. Nah, harus dikondisikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan faktor bahaya, kemungkinan potensi bahaya apa saja yang ada di tempat kerja kita. Nah, jangan sampai karena pengen nih, APD-nya lengkap, dikasih penggunaan pelampung, padahal nggak ada keperluan sama sekali dengan pelampung, itu kan nggak guna. Ya, harus disesuaikan. Misalkan, di office, tapi dia pakai earplug, pakai face shield, nah itu kan nggak sesuai juga. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tempat kerjanya dan aktivitas pekerjaannya. Contoh-contohnya kita skip aja. Pelindung kepala untuk melindungi kepala dari benturan, terpukul, atau kejatuhan objek. Nah, untuk pelindung kepala ini sendiri, helm safety, ada yang memang untuk melindungi kepala dari benturan, ada juga yang helm untuk biasanya pekerjaan kelistrikan. Biasanya helmnya itu punya yang namanya tingkat isolasi yang berapa kilowatt gitu. Beda juga ada nih untuk helm-helm yang untuk distribusi, untuk tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi itu ada perbedaan. Untuk helm dan kekuatannya untuk menahan atau memberikan yang namanya isolasi atau isolator. Kemudian ada pelindung mata dan muka. Biasanya untuk melindungi tenaga kerja dari pukulan atau benturan, dari bahaya bahan kimia, dan untuk face shield atau pelindung muka itu untuk penggunaan las, UV, ataupun sinar-sinar radiasi tidak mengion. Karena untuk radiasi mengion itu beda lagi treatmentnya, harus pakai baju full yang memang dapat memisah ion, gitu. Dapat menangkal ion agar tubuh kita ini tidak termutasi. Kayak gitu. Kemudian ada pelindung pendengaran, atau bisa dalam bentuk earplug ataupun earmuff. Kemudian ada pelindung tangan dan lengan. Nah ini tadi, jangan menggunakan, misal nih, pekerjaannya operator, tapi pakai sarung tangan yang kain. Nah biasanya kan untuk operator dan memang pekerjaan yang ada resiko terjepit, itu pakai yang heavy duty. Jangan yang pakai yang latex ataupun yang kain.
Gitu. Untuk pelindung kaki atau safety shoes, pakaian pelindung pernapasan. Oke. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Gak ada, kita next. Selanjutnya pencegahan penanggulangan kebakaran. Nah, pengertian api merupakan reaksi kimia yang disertai dengan pengeluaran cahaya dan panas apabila ketiga unsur oksigen, panas, dan bahan bakar ini bertemu mencapai konsentrasi tertentu. Atau sering disebut dengan segitiga api. Kemudian apabila si ketiga unsur ini sudah mencapai konsentrasi tertentu, sudah timbul nih api. Melewati yang namanya golden time-nya 5 menit, itu akan muncul yang namanya tetrahedron api. Reaksi rantai kimia. Reaksi rantai kimia api. Itu. Oke. Untuk tipe-tipe kebakaran atau kelas-kelas kebakaran, yang pertama ada kelas A. Ini merupakan bahan padat non-logam yang dapat menghasilkan abu ataupun arang. Contohnya kayu, kertas, kain, plastik. Nah, metode pemadaman yang paling efektif adalah cooling, pendinginan dengan menggunakan air. Kemudian kelas B, boil, bahan-bahan cair termasuk gas yang mudah mendidih. Contohnya solar, bensin, oli, grease, cat, dan thinner. Metode pemadaman yang paling sesuai adalah smothering. Melapisi dengan foam. Smothering ini adalah memisahkan atau menghilangkan oksigen. Nah, untuk kelas C, current. Untuk listrik bertegangan ataupun peralatan listrik. Contohnya motor listrik, kabel troli, peralatan baterai, trafo, switch. Nah, pemadaman yang paling sesuai apa? Starvation namanya. Atau pemberian gas inert, CO2. Kelas D, dense nih. Sumbernya adalah logam yang mudah terbakar. Contoh apa? Titanium, zirconium, potasium, sodium. Pemadaman yang paling efektif apa? Menggunakan garam, bubuk kering, DCP, dry chemical powder. Atau si apar ABC, juga atau si merah. Kemudian ada yang terbaru sekarang kelas E, itu untuk yang radioaktif. Radioaktif contohnya radon, xenon, gas-gas mulia yang radioaktif. Metode pemadaman yang paling sesuai dengan fireball. Di fireball ini sendiri komposisinya adalah dry chemical powder dan CO2. Untuk jenis peralatan deteksi kebakaran ada smoke detector, heat detector, dan flame detector. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Mungkin kalau untuk yang jenis peralatan deteksi kebakaran ada satu, Bu. Infrared, melalui infrared detektor sekarang. Oh, infrared detektor. Ya. Oke. Kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan atau bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru, RJP. Nah, RJP harus dimulai sesegera mungkin. Tindakan ini merupakan gabungan dari 3 kegiatan, circulation, airways, dan breathing. Memberikan sirkulasi, membuka jalur napas, dan memberikan pernapasan napas buatan. Tapi zaman sekarang ini kadang kalau misalkan namanya P3K di tempat yang tidak tahu di mana, kadang untuk bantuan pernapasan atau memberikan napas buatan itu dihilangkan. Jadi 100:1. Memberikan 100 kali penekanan atau kompresi, langsung 100 kali. Kayak gitu. Nah, ini untuk cara-caranya biasanya dewasa itu menggunakan tekanan dari 2 telapak tangan. Anak-anak 1 tangan saja, kalau misalkan bayi 2 jari. Itu tepat 2 ruas di bawah diafragma.
Ini airway membuka jalur napas atau mendongakkan kepala. Kalau misalkan ada ada yang tersangkut mungkin, nah bisa dikeluarkan ketika mendongakkan kepala. Breathing support ini memberikan pernapasan buatan. Diberikan napas buatan 2 detik dibanding 30 detik. 2 detik di stop, 2 detik diberikan relaksasi, terus diberikan lagi 30 detik. Ya, itu dia. DRCAB, Danger Response, Circulation, Airway, dan Breathing. Jadi danger ini adalah kita harus dapat menilai situasi ini, menilai bahaya. Jangan sampai kita ingin memberikan pertolongan pertama, malah kita yang menjadi korban kedua. Jadi harus memastikan lingkungan kita sebagai penolong dan juga si korban aman. Nah, jauh dari yang namanya benda-benda yang dapat menjadi potensi bahaya. Kemudian respons. Melihat respons tanggapan dari si korban. Apakah masih dapat merespon atau sudah tidak. Kemudian dapat melakukan circulation, airway, dan breathing. Kemudian ketika DRCAB ini sudah dilakukan, selanjutnya adalah melakukan yang namanya recovery position atau posisi miring. Oke, kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Ada lanjut. Oke. Kita lanjut ke izin kerja, work permit. Nah, work permit atau izin kerja merupakan dokumen tertulis untuk melakukan suatu aktivitas yang tidak rutin dilakukan, tetapi berpotensi bahaya yang tinggi atau high risk. Untuk jenis-jenis izin kerja, ada izin kerja panas, merupakan pekerjaan yang dapat menimbulkan api terbuka. Contohnya pengelasan ataupun fabrikasi lainnya. Peledakan juga masuk di izin kerja panas. Ada lagi yang namanya izin kerja dingin. Suatu kegiatan kerja yang berpotensi tinggi, tetapi tidak menimbulkan api terbuka. Yang kedua ada izin kerja di ruang terbatas, confined space, izin kerja ketinggian, izin kerja galian, izin kerja air, izin kerja kelistrikan. Nah, untuk izin kerja ini sendiri memang harus juga mengidentifikasikan dengan kebutuhan di tempat kerja. Kemudian selanjutnya pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, apa saja sih upaya yang bisa dilakukan? Penyuluhan, safety talk, safety training, safety inspection, safety investigation, safety meeting, pemantauan lingkungan kondisi kerja, penyediaan alat-alat perlengkapan K3, organisasi K3, dan program K3 tahunan. Kira-kira sampai di sini ada yang didiskusikan? Bapak-bapak sekalian. Untuk materi pertama terkait peraturan K3 pertambangan sudah selesai. Ini apakah kita perlu break untuk materi yang selanjutnya? Gimana Bapak sekalian? Kita lanjut. Gimana Pak Gun? Lanjutkah atau mau break dulu? Lanjut. Oke, lanjut aja ya Pak. Oh, oke. Oke, dilanjut aja Bu. Oke, kita masuk ke materi kedua, safety accountability. Responsibility and accountability, tanggung jawab dan tanggung gugat. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan. Kelihatan nggak, Pak? Slide-nya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, pendahuluan. Pengawas adalah penghubung antara pihak manajemen dengan pekerja atau bawahan. Nah, kemarin sudah kita bahas, pengawas itu harus bisa menjadi mediator. Bekerja dengan horizontal dan vertikal. Dan ya, ke atas dan ke bawah. Kebijakan perusahaan bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi namun tetap aman. Nah, pengawas
first line supervisor yang bertanggung jawab atas ditaatinya peraturan dan perundangan K3 di wilayah tanggung jawabnya. Oke. Kenapa harus pengawas? Nah, alasan yang pertama, pengawas selalu berada di tempat kerja dan yang paling mengetahui lapangan tempat anak buahnya bekerja. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang tidak aman ataupun tindakan yang tidak aman di tempat kerja. Yang ketiga, mengetahui kasus kecelakaan dan kejadian berbahaya karena pengawas memiliki data yang paling lengkap. Kemudian mengetahui prosedur kerja untuk menjaga K3. Nah, responsibility atau tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sedangkan accountability, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban dari si pengawas. Atau tanggung gugat lah, lebih enaknya dikatakan. Responsibility pengawas, keadaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan terhadap atasan dan kewajiban tersebut belum terinci. Nah, tanggung jawab tadi seorang pengawas itu yang 4. Itu kan belum terinci, hanya seperti tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa sih? Menjamin keselamatan. Tapi kan kita tidak bisa merinci bagaimana untuk dapat menghitung ketercapaian penjaminan keselamatan yang dilakukan oleh si pengawas. Makanya butuh yang namanya accountability. Keadaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengawas dan kewajiban tersebut telah dirinci atau didetail. Yang tadinya tidak dapat dihitung menjadi dapat dihitung atau countable, sehingga kinerja pengawas tersebut dapat dihitung atau dinilai atau diaudit pada waktu tertentu. Misalkan nih, kewajiban pengawas operasional pertama bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan semua pekerja yang menjadi tanggung jawabnya. Gimana cara mengukurnya? Kira-kira, Pak David? Untuk cara mengukur tingkat, gimana tadi Bu? Nih, kewajiban pengawas operasional, responsibility-nya adalah bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan semua pekerja yang menjadi bawahannya. Nah, terkait accountability itu adalah tanggung gugat. Jadi, gimana sih caranya agar kita dapat menilai, menghitung pencapaian untuk tanggung jawab yang pertama ini? Kita sebagai pengawas operasional memastikan pada seluruh pekerja di bawah kita itu mengikuti seluruh aturan-aturan K3 di daerah atau lokasi di mana dia bekerja. Melalui rekapan dokumen dan kita menandatangani. Ini contohnya. Ada ini contohnya mana ya? Nah, contohnya ini. Buat target. Misalkan untuk menjamin keselamatan kerja, kita melakukan yang namanya safety talk, melakukan safety meeting, melakukan safety inspection. Nah, jadi buat jadwal nih pencapaiannya dalam 1 bulan atau dalam 1 bulan harus dilakukan safety talk tiap hari. Nih, tiap hari misalkan rencananya itu pencapaian adalah 28 dalam 1 hari, dalam 1 bulan. Aktualisasinya berapa? Aktualisasinya misalkan hanya 60 atau misalkan dari 28 itu hanya 22 kali bisa dilakukan safety talk. Bobot pencapaiannya berapa? Berarti 26 dibagi 28 berapa persen. Nah, jadi untuk melakukan pengukuran tadi, ini semua harus kita buat program-programnya. Misalkan tadi dengan safety talk, berapa kali dalam sebulan. Safety meeting berapa kali dalam sebulan. Atau memberikan penyuluhan berapa kali. Melakukan inspeksi. Kalau misalkan P2H kan itu memang harian. Berarti memang biasanya harus teraktualisasi 100%. Jadi kita bisa menilai dari situ. Kemudian melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Inspeksi di luar dari inspeksi harian. Misalkan ada maintenance berkala.
Dalam 1 tahun sudah kita jadwalkan nih per 3 bulan. Nah, kita bisa nanti melihat untuk evaluasinya di akhir tahun. Apakah semua sudah tercapai, sudah terpenuhi, berapa persen, berapa persentase efektivitas atau efisiensinya. Oke, bertanggung jawab atas K3 dan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Nah, dengan cara apa? Memberikan safety induction. Jadi semua orang-orang yang datang visitor harus ada safety induction. Dibuktikan dengan apa? Ada form, ada apa namanya? Ada absen untuk melakukan safety induction itu, ada dokumennya, ada orang-orang yang terlibat. Nah, itu. Jadi bisa diukur di situ caranya. Terus membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan. Nah, evaluasinya adalah ketika sudah melakukan inspeksi, melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian, harus ada laporan. Ketika memang tidak dibuat laporan, atau itu menjadi due date aja, pending, laporan pending, nah berarti ada perlu evaluasi. Tidak efektif. Si pengawas tidak menjalankan kewajibannya. Nah, itu dia. Untuk bagaimana sih caranya menilai? Ya berarti si pengawas ini sendiri harus punya program. Membuat program agar dapat dievaluasi. Apakah program yang saya rencanakan ini sudah berhasil tereksekusi 100% enggak? Atau berapa persen sih efektivitasnya? Misalkan hanya 50%. Nah, ketika 50% berarti perlu ada yang namanya perbaikan berkelanjutan, improvement. Kedepannya seperti apa? Mungkin perlu reminder atau apalah. Begitu juga dengan pengawas teknis. Tanggung jawab pengawas nih. Semua pengawas wajib melaksanakan yang namanya pemeriksaan safety harian. Kemudian kepala departemen memastikan program ini dapat dilaksanakan atau harus dilaksanakan. Pelaksanaan dapat berubah untuk bagian tertentu. Misalkan ada temuan korektif yang harusnya pemeliharaan ataupun perbaikan untuk satu item tertentu tidak terjadwal nih, belum dijadwalkan sekarang. Tetapi ketika P2H ditemukan ada kelainan yang butuh perbaikan. Nah, itu dia maksudnya pelaksanaan dapat berubah untuk bagian-bagian ataupun kondisi tertentu. Pemeriksaan harian tujuannya yang pertama memastikan bahwa semua peralatan dan cara kerja itu aman. Memastikan tugas yang diberikan telah dipahami. Ada pemaparan terkait langkah-langkah bekerja yang aman, potensi bahaya apa saja yang ada di tempat kerja itu, bagaimana pengendaliannya. Nah, itu harus dipastikan bahwa semua pekerja yang akan bekerja paham cara bekerja yang aman. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Jadi pengawas dapat segera memberhentikan suatu pekerjaan itu apabila dinilai dapat berbahaya atau memiliki kondisi berbahaya. Itu dapat diberhentikan saat itu juga sampai dilakukan yang namanya kontrol, dan ketika dinilai sudah turun resikonya baru dapat dikerjakan. Standar pelaksanaan. Biasanya pada awal gilir kerja, pengawas akan melaksanakan inspeksi umum, meliputi jalan masuk, peralatan, area kerja, pemahaman SOP, tindakan dan kondisi tidak aman. Nah, itu. Kemudian pengawas mengisi lembar checklist atau lembar observation checklist terkait pemeriksaan safety harian. Kemudian checklist diperiksa dan ditandatangani oleh atasan. Kemudian departemen membuat file pemeriksaan untuk jadi suatu dokumen kontrol apabila di kemudian hari diperlukan sebagai bukti. Misalkan mau melakukan audit SMKP. Udah pernah belum dilakukan inspeksi? Udah. Mana buktinya? Nah, nggak ada buktinya pernah. Tapi nggak ada bukti secara tertulis ataupun mungkin foto, absen, dan sebagainya macam. Itu bahkan dianggap sebagai temuan. Kalau tidak ada bukti. Jadi terkait dokumen-dokumen itu semua harus disimpan, harus di-file.
Gunanya untuk apa ketika ada audit? Itu pasti harus ditunjukkan. Kemudian bagaimana sih tanggung jawab itu dapat menjadi accountable atau dapat diukur? Nah, rinci jenis dan tahapan pekerjaan. Buat jadwal pengawasan, waktu atau lamanya pengawasan, buat guidelines ataupun standar prosedur pekerjaan, langkah kerja. Kemudian tentukan daerah yang akan diawasi, aspek atau bagian yang diawasi, evaluasi kuantitas pengawasan, misalkan daftar hadir, materi, persentase, siapa yang bertanggung jawab, penanggung jawab areanya siapa, standar-standar evaluasi, dan pelaporan. Itu contohnya. Atau nih bisa dengan, misalkan untuk safety, weekly, meeting bulanan, berapa kali dilaksanakan. Nah, ini dapat dilihat dari sini. Untuk menilai apakah si pengawas ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau tidak. Kemudian fungsi dan peranan supervisor atau pengawas. Yang pertama, permasalahan umum dan supervisi, supervisory responsibility dan accountability, kemudian supervisory skill atau kemampuannya, fungsi supervisor, peranan supervisor, dan wewenang supervisor. Untuk permasalahan umum supervisi terkait responsibility dan accountability-nya, yang pertama, tidak terinci dengan jelas tapi tidak bertanggung jawab, jelas dan kuantitatif, evaluasi dan sanksinya kurang. Kemudian terkait supervisory skill, pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Banyak nih sekarang tempat-tempat kerja, sebut saja, nggak usah sebut merek lah. Pengawas sekarang itu, misalnya dari segi pengalaman, seorang tenaga kerja, walaupun dia lulusan SMA, tapi dia itu sudah memiliki pengalaman di panjang dengan seorang tenaga kerja baru S1 yang masih 6 bulan pengalaman. Itu sama dianggap. Contoh saja nih, ingin mengikuti pengawas operasional pertama, POP. Dianggap setara antara seorang tenaga kerja S1 yang masih 6 bulan pengalaman dengan seorang yang SMA, tapi pengalamannya sudah 10 tahun. Itu disamakan. Padahal sebenarnya untuk timbulnya suatu kompetensi, pengalaman itu salah satunya masuk di dalam nih, kemampuan. Tidak hanya secara pengetahuan dia tahu, tapi kemampuannya kurang. Itu dapat menjadi permasalahan dari si pengawas. Ketika dia tahu, tapi mungkin kemampuan karena pengalaman yang kurang itu dapat menjadi nilai minus. Oke, fungsi supervisor sebagai penghubung atau mediator antara manajemen dan pekerja lapangan. Sebagai motivator juga bagi karyawan agar produktif dan bekerja aman. Peranan supervisor yang pertama terkait production oriented, berorientasi kepada produksi. Latar belakang pendidikan, perencanaan, bagaimana merencanakan, pengorganisasian, pengendalian, dan laporan. Ini kalau misalkan pernah dengar POLC, Planning, Leading, Organizing, and Controlling. Jadi seorang pengawas itu harus bisa memimpin, harus bisa merencanakan, harus bisa mengorganisir, dan harus bisa mengontrol. Kemudian yang oriented employee, berorientasi kepada pekerja. Dan safety oriented, berorientasi kepada safety ataupun keselamatan. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan? Oke. Selanjutnya wewenang supervisor yang pertama mengatur anak buah yang menjadi bawahannya, mengatur pekerjaan atau aktivitas apa yang akan dilakukan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada atau tidak. Apabila ada ditemuin tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan SOP,
berhak menegur bawahan. Yang selanjutnya adalah menilai bawahan. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan, Bapak-bapak sekalian? Kita lanjut. 10. Untuk permasalahan ya, untuk permasalahan ini, Bu, untuk masalah penilaian terhadap bawahan ini terkadang yang saya temukan di lokasi kerja itu terkadang tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Yang karyawan A, wah baru katakanlah baru 1 tahun sudah, wah ini sudah dinaikkan ke level katakanlah yang tadinya bawa truk langsung bawa truk kecil ke truk besar. Sedangkan yang sudah 2-3 tahun enggak naik. Terkadang seperti itu penilaian terhadap karyawan yang dibawa pengawasannya, terkadang seperti itu, dan kebanyakan itu pilih-pilih. Ya kita tidak usah sebutlah pilih-pilihnya itu pilih-pilih apa, kita sudah tahu. Itulah yang terjadi saat ini. Oke, terkait skill up ya, Pak? Ya betul, skill up. Terkadang seperti itu. Itulah yang terjadi. Jadi sudah tidak ada penilaian berdasarkan skill atau kemampuan bekerja. Misalnya yang tadi kemampuan bekerjanya, oh dia sanggup mengerjakan pekerjaan A, B, C, D. Sedangkan yang baru masuk belum bisa A, B, C, D sudah naik. Nah, terkadang seperti itu. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Oke, mengenai yang namanya mungkin skill up itu sendiri, atasan ataupun apalah ya, head departemen atau yang punya wewenang untuk skill up itu pasti butuh rekomendasi. Misal nih, operator tadi, yang pasti akan dimintain rekomendasi dari trainer, dari atasannya, dan departemen apalah, bagian-bagian yang terkait, kayak gitu. Jadi nggak serta-merta, misalkan nih aku jadi pimpinan, si A langsung bisa bawa HD. Nggak bisa kayak gitu juga, ada prosedurnya gitu kan, harus mintain rekomendasi, minta saran lah dari trainer, mungkin trainer alat berat, dari orang K3-nya, dari pengawas. Bukan serta-merta karena kita punya yang namanya ketertarikan perasaan atau bias, kita langsung sesuka-suka hati untuk skill up seseorang gitu. Semua kan ada prosedurnya. Mungkin nih si operator yang 3 tahun itu memang dia punya pengalaman, tapi attitude-nya kurang. Dengan ada seorang dia mungkin memang bisa diajarin. Walaupun dia kurang pengalaman, tapi dia bisa diajarin. Dia itu bisa menerima kalau misalkan diberikan teguran, diberikan masukan, dia itu bisa terima. Nah, kadang atasan itu pasti lebih memilih si B-nya daripada si A yang memang sudah pengalaman, tahu nih, skill-nya bagus, tapi attitude-nya kurang. Nah, mungkin lebih ke situ. Jadi, harus bisa menilai, jangan hanya menilai dari satu sisi, dan jangan sampai menilai sesuatu itu karena ada ketertarikan perasaan. Itu nggak bisa. Atau ada saran masukan dari bapak-bapak yang lain? Pak Gunawan gimana, Pak? Gimana tadi, Bu? Tadi baterainya mau habis, Bu, jadi nggak nyimak. Oh, tadi case-nya adalah gimana tadi Pak David? Silakan. Ya, tadi gini Pak Gun. Nah, terkadang kita sebagai katakanlah seorang pengawas atau sebagai direct supervisor terhadap bawahan-bawahan kita. Nah, ada kejadian si operator satu pengalaman sudah bisa mengerjakan sebuah pekerjaan dari tingkat kelas etek sampai kelas kakap, dia bisa lah. Nah, dia sudah 3 tahun. Sedangkan yang baru 1 tahun sudah langsung diangkat ke alat yang lebih besar. Nah, itu kira-kira gimana? Ya,
Kalau saya sih, pada sepengetahuan saya, dalam penilaian anggota kita itu banyak dari seginya, ada dari MOR-nya, terus attitude-nya, absennya, walaupun dia sudah lama, tapi dia tidak mencakupi komponen-komponen yang akan bisa menaikkan dia ke tahap berikutnya, masih bisa terlewati dengan yang baru 1 tahun. Bukan berarti kita punya hati dengan yang suka sama yang ini, tidak, karena memang kita punya komponen-komponen yang harus kita jalanin, yang harus kita lihat di mana yang tidak tercapai, yang mana yang tercapainya. Kalau dari saya sih begitu Pak David. Karena pada dasarnya atau pada kenyataan tidak seperti itulah yang terjadi. Yang satu sudah kerja mati-matian, kerja bagus, tapi malah yang diangkat, malah yang disenangi. Itu yang terjadi. Dan itu fakta yang terjadi itu Pak Gun. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua setelah dari sini bisa menerapkan apa yang seperti tadi Pak Gun katakan. Oh iya, siap Pak David. Makasih masukannya. Oke. Atau ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Pak Denny nih, ditunggu Pak Den. Pak Denny? Ya Pak David. Mungkin kalau masalah upgrade untuk level kayak kenaikan dari operator biasa jadi operator skill sih ya memang betul tadi kata Pak Gunawan, ada beberapa hal mungkin yang jadi pertimbangan dari seorang pemimpin untuk mengangkat seseorang tuh lebih tinggi lagi jabatannya. Cuman memang sih kenyataannya di lapangan banyak sih hal yang terjadi seperti itu Pak. Cuman nanti ya tinggal pertanggungjawaban dari pemimpinnya itu sendiri sih. Gimana nanti dia kalau seumpama dia berani menaikkan seseorang itu terus jadi lebih tinggi lagi, pasti nanti ada pertanggungjawabannya. Itu sih Pak, kita kembalikan ke pemimpinnya sendiri sih. Ya, memang seperti itu. Itulah faktanya, Pak Den. Di mana-mana tetap tidak hilang yang namanya nepotisme ya Pak? Betul, di mana-mana. Itu nggak bisa dihilangkan. Karena sudah gimana ya, sudah mendarah daging sih. Pak Denny pasti tahu deh wilayah AA. Sudah hukum alamnya lagi Bang. Iya betul Pak, betul sekali. Itu kita nggak bisa pungkiri itu. Cuman Kalau tinggal kata cuman tinggal balik ke diri kita sendiri ya. Kita gimana caranya kita bisa kerja profesional, kita tunjukkan lah kalau memang kita itu bisa. Ya sih. Campur doa juga sih Pak. Kita itu harus membudayakan, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Betul Bu. Betul. Tapi itu yang kedua yang terjadi itu. Iya. Itu yang terjadi yang nomor 2. Oke. Kita lanjut 10 kunci supervisi K3. Yang pertama penentuan standar operasi. Yang kedua perbaikan metode kerja atau revisi. Penempatan pekerja yang tepat. Pembinaan dan pengawasan tugas. Peningkatan K3, pemeliharaan lingkungan kerja, pemeriksaan K3. Perbaikan atau pembetulan sesegera mungkin. Peningkatan kesadaran K3 dan kreativitas untuk mencegah kecelakaan. Kira-kira sampai sini ada yang didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Materi untuk safety accountability udah selesai. Ada yang didiskusikan? Nah, Pak Gon. Gini nih, ada case. Kok sama Pak Gunawan aja sih Pak ditanya? Kita dilemparkan ke sini lah. Soalnya Ayolah Pak
Pak David, teman-teman yang lain kan banyak juga. Masa sama saya terus ya kan? Nah itu. Iya. Aduh. Jadi nanti ada kecemburuan sosial nih. Ya, ini kan Nanti ada, itu dia. sepertinya sudah ada ketertarikan perasaan ini. Iya, aduh. Ini Buset sudah. deh. Yang penting jangan sampai disorientasi lah. Oke. Wah, ini. Ke ini deh, ke ini deh. Ke Pak Yusuf aja deh. Ya, siap. Pak Yusuf sudah siap tuh. Ya. Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf, ini ada case. Kita taruhlah kita menempatkan diri masih sebagai direct supervisor. Di dalam satu loading point ini pasti ada namanya istilah fleet, satu fleet. Nah, satu fleet. Loading point-nya ini sudah keras nggak karuan, berair. Terus si operator truk ini sudah ngeluh nggak karu-karuan sampai seakan-akan di radio itu bilang nggak lama patah sudah ini pinggang-pinggang sama baut-baut di dalam. Kira-kira bagaimana menanggapinya? Padahal kita sebagai supervisor sudah bilang sama pekerja lain coba tolong diperbaiki, diperhalus, tapi kenyataan masih belum diperbaiki. Sedangkan si operator tersebut jenjangnya umur lebih di atas kita lah, katakan 5 tahun atau 6 tahun. Dan juga pengalaman kerjanya lebih duluan 5 tahun atau 6 tahun di atas kita. Bagaimana, Pak? Sih Pak David ya. Dari pengalaman kita itu kan kita ambil lagi dari pimpinan. Kita sebagai pemimpin mereka juga kan, kita menilai mereka juga. Per harian mereka, per minggu mereka, per bulan dan per tahun ya. Dan setiap hari pekerjaan pun mereka kita selalu kita cek ya. Jadi itu sih dari kita dulu. Kita nilai mereka, karya bawaan kita, kerja, bagaimana apakah dia mencapai productivity-nya, terus masalah attitude-nya dalam bekerja, terus masalah safety-nya. Nah, itu semua perlu tahap-tahap. Jadi kita pun menilai seseorang pun tidak boleh harus sembarangan. Kalau memang dia haknya dia dapat, ya pasti dapat, Pak. Nggak boleh misalnya memang sih dia produksinya bagus, tapi safety-nya nggak bagus, terus attitude-nya nggak bagus. Nah, itu kan ada penilaian juga, Pak. Jadi kita sebagai pemimpin harus betul-betul memilih anggota untuk mengangkat dia dari jabatannya untuk mendapatkan apa yang dia kerjakan, yang dia hasilkan pasti dia akan dapat juga, Pak. Nah, itu dari pemimpin kita lagi, Pak. Kalau pemimpin kita sedang ajukan nih, si A, oke, semua prosedur yang kita dapat nih ada. Tapi dari pemimpin kita nih, ada agak lagi. Nah, jadi itu lagi, Pak. Jadi kita kembali lagi ke pemimpin kita, Pak. Itu Pak ya, Pak David ya. Iya sih. Kalau Pak Surya, yang dibilang Pak Dani sama Pak Gunawan tuh memang sih ada masukan juga, Pak. Bagus juga yang begitu. Nah, itulah pengalaman dari kita Pak ya. Oh ya, karena yang kebanyakan terjadi kan yaitu masih ada yang di poin nomor 2 itu. Ya Pak Den. Kalau dari Pak Surya gimana Pak Surya? Selamat siang Pak. Maaf dari Kak itu mengikuti untuk yang ini setelah kerja Pak. Ya? Ya terkait masalah kerja nih Pak. Nggak dengar. Kurang jelas kan? Ya, jadi yang in case yang tadi Pak Surya, jadi ceritanya disimpelin aja. Si pekerja A lebih lama 3 tahun, sedangkan yang pekerja B 1 tahun. Malah yang diangkat pekerja 1 tahun ketimbang yang di 3 tahun. Itu kira-kira bagaimana? Dari sudut pandang saya sih Pak, kita lihat dulu antara pekerja lama
ada bawahan yang di apa namanya dia pimpin. Itu sih Pak. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan harus senioritas, masih mengikuti senioritas gimana Pak? Untuk yang senioritas, nah, ya, tinggal kita evaluasi sih Pak. Memang nggak terlalu jauh lah, dan juga kita realistis senioritas dan juga tergantung orang yang lama dia berdampak positif nggak kepada perusahaan. Apakah dia malah menjadi persentase perusahaan itu malah melambat atau seperti apa? Kalau kita cuma memandang orang lama kita bantu, tapi kalau orang baru ini mereka punya kompeten sama bobot yang lebih bagus, ya ayo kita sama-sama. Itu sih Pak. Tinggal kita apa namanya ke psikis mereka, tujuan kerja itu seperti apa, mereka untuk mencari uang kan, yang kita ya kan, benefitnya apa yang didapat kalau kita sama-sama rajin semua, orang lama orang baru kita hilangkan kesenjangannya, ya ayo. Itu Pak. Tapi kalau mengikuti fakta sebenarnya di lapangan yang tadi bersama Pak Denny saya bahas, kenyataannya tidak seperti itu. Ya Pak Den ya? Tidak seperti itu di fakta lapangan. Secara teoritis memang kita mengikuti aspek-aspek aturan yang sudah ada. Oh si A ini pantas mengikuti misalnya ada 9 kategori. Oh dari attitude, absen, produksi, pokoknya bisa diatur segala-galanya. Akan tetapi fakta di lapangan tidak seperti itulah yang terjadi. Malah tadi yang sama Pak Denny ya Pak Den ya, malah pilih kasih itu terjadi. Mudah-mudahan nanti kita setelah ini bisa apa? Bukan hanya teori saja sampai di sini, tapi kita betul-betul jalankan di lapangan. Terapkan di lapangan. Kita bisa tackle lah. Yang kalau ada yang seperti itu bisa kita seledingkan. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Sekalipun itu pengawas ada yang mungkin lebih senior atau bagaimana. Ya Pak Den ya. Siap, jangan ditandain loh saya Pak Den. Nanti ditandain lagi. Oke, kira-kira ada lagi yang didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Nah, sekarang ini buat sekarang buat Bu Elis, Bang. Kira-kira gimana Bu Elis? Kayak gitu Bu Elis. Nepotisme Kak, Pak? Ada yang ganteng kan? Nepotisme dong berarti. Ada yang ganteng. Terkait nepotisme, ya gimana ya? Sudah terbudaya sih sepertinya bukan hanya di pekerjaan, bahkan di semua semua unsur, semua tingkatan kehidupan pasti ada nepotisme. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita ini Indonesia ini lebih ke membenarkan yang biasa. Karena biasa seperti itu ya dianggap benar, padahal itu tidak benar. Gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalkan memang nanti bapak-bapak sekalian ini ya diharapkan dapat menjadi pengawas yang integritas, melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Ya, harusnya begitu. Ya diharapkan seperti itu gitu. Kalau misalkan ingin membangun yang namanya budaya K3 yang memang benar-benar pure, tidak ada yang namanya unsur nepotisme dan gratifikasi dan lain-lain. Mudah-mudahan jalan seperti itu. Mudah-mudahan. Statement lain, Bapak-bapak sekalian? Aku masih nunggu statement dari siapa lagi ya? Pak Ilham, Pak Arif. Oh, Pak Arifin sudah. Pak Ilham yang belum. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Ayo Pak Ilham monitor Pak Ilham. Pak Ilham nunggu ending kali.
Sejak kapan jadi itu? Bulan apa jadi kemarin? Bulan kemarin akhir. Bulan Juli. Oke. Tidak ada lagi yang didiskusikan. Tas. Wah, besok-besok kalau kayak gini harus siapin bahan untuk diskusi juga nih antara Pak Denny, saya sama Pak Gunawan ini. Pak Surya, Pak Arifin, sama Pak Ilham gak ikut dong, Pak? Ya, soalnya ini jarang cuma sekedar monitor. Nanti giliran dilempar baru mau jawab. Atau ini deh, besok Pak Surya yang buka diskusi nanti. Pak Surya tadi infonya ada gangguan jaringan, Pak. Oh iya. Atau enggak nanti yang buka besok Pak Gunawan kah buka ini. Anggap aja kita lagi meeting gitu. Iya, Lagi safety komite ya Pak Gun ya. Sama Pak Arifin. Iya Pak Gun. Saya ikut aja Pak David. Ikut aja nih. Nah, besok Pak Gunawan yang jadi KTP deh, yang buka meeting. Oke. Kalau emang nggak ada pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi besok untuk materi analisis bahaya penilaian resiko, kemudian JSA dan PKPT. Jam berapa Bu besok Bu? Besok tetap sama di jam 2 Pak. Siap. Di jam yang sama, di ruangan yang sama, dengan orang-orang yang sama. Baik, terima kasih Bu. Loh ini Pak Ilham sudah muncul nih. Ilham sudah muncul. Aduh, betul muncul di terakhir ya. Astaga. Kayaknya besok-besok ini video semua harus diaktif ini biar kita bisa ngelihat kondisi masing-masing peserta ini. Ya. Harus aktif berarti betul tadi. Takut ada yang siup Bu. Oh, Pak Gunawan, ada Mamen kes itu, jangan ketawa gitu. Untuk yang belum mengisi pretestnya, saya tunggu ya Pak ya. Oke. Ada 2 peserta lagi nih. Iya, iya. Yang belum. Pak Ilham belum nih Pak Ilham. Kenapa nih Pak belum Pak? Ya Bu, hari sore ini saya kirim. Oke, siap. Baiklah, kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Kita ketemu lagi besok. Selamat sore Bapak sekalian. Boleh izin live dari Zoom ini. Oke, terima kasih. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat sore. Enggak aja tapi kalau mau ke rumahku ada kan hijau. Sikitin